Memiliki kapabilitas air superiority merupakan salah satu kunci untuk menguasai medan perang dan meraih kemenangan. Untuk itu, TNI AU harus memiliki pesawat tempur yang dapat diandalkan di masa damai ataupun di saat terjadi konflik. Dengan pesawat tempur yang memiliki kapabilitas dan deteren yang tinggi, negara lain akan sangat segan dan menghormati kedaulatan Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia berencana untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35S untuk menggantikan pesawat tempur F-5E Tiger II yang sudah menua. Akan tetapi, proses pembelian ini menemui banyak masalah sehingga tertunda beberapa kali. Pada tahun 2017, akhirnya Indonesia telah memfinalisasi kontrak pembelian dengan pihak Rusia. Berdasarkan sumber dari Flight Global, Indonesia berencana untuk mengakuisisi 11 unit Su-35S dengan nilai kontrak sebesar 1,14 miliar US dollar. Namun sangat disayangkan, kontrak pembelian pesawat tempur ini terjegal dikarenakan KATSA. Tidak hanya proses pembelian Su-35S yang terjegal, seluruh armada Sukhoi TNI AU juga terkena imbasnya. KATSA membuat Indonesia tidak bisa mendapatkan suku cadang baru yang mengakibatkan TNI AU harus mengistirahatkan beberapa pesawat tempur ini. Pada Oktober 2020 lalu, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa ingin mengakuisisi F-15EX yang merupakan seri terbaru dari keluarga F-15. Berdasarkan Rapim TNI 2021 lalu, Prabowo mengharapkan bila 6 unit dari F-15EX akan tiba sebelum tahun 2022. Dalam video ini, kami akan mengukur kemampuan dari F-15EX Eagle II dibandingkan dengan Sukhoi Su-35S. Mulai dari fitur-fitur defensif dan ofensif apa saja yang dimiliki oleh pesawat ini, dan yang terpenting adalah siapakah yang jauh lebih dibutuhkan untuk TNI AU saat ini? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan topik ini, akan sangat membantu bila para viewers memberikan like dan komentar untuk membantu algoritma YouTube agar merekomendasikan video kami kepada yang lain. Dan bila mana video kami bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini. Kami akan mengingatkan kepada viewers bahwa kami menilai pesawat tempur tersebut berdasarkan spesifikasi dan fiturnya saja yang telah tersedia di open source. Dan tentu saja bukan dari faktor man behind the gun. Sukhoi Su-35S merupakan pesawat tempur terbaru yang dikembangkan dari Su-27 yang telah terbang perdana pada pertengahan 2007 lalu. Sementara F-15EX merupakan hasil pengembangan terbaru dari seri QA milik Angkatan Udara Qatar. Su-35S merupakan pesawat tempur single-seater berkategori Air Superiority Fighter yang memiliki super maneuverability. Super maneuver tersebut didapatkan dari desain airframe dan dua buah mesin Saturn AL-41 F1S dengan thrust vectoring system. Selain itu, pesawat ini juga memiliki kecepatan maksimal Mach 2,25. Dengan memiliki kapasitas bahan bakar 11,5 ton, pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 3.600 km dan combat range sejauh 1.600 km. F-15EX sendiri merupakan pesawat tempur dengan tandem seater berkategori multi-role fighter yang dapat melakukan misi air superiority dan ground attack. Pesawat ini ditenagai dengan dua buah mesin General Electric F110 GE12-9 atau dari Pratt Whitney F100BW220. Dengan mesin tersebut, pesawat ini dapat melesat dengan kecepatan maksimal Mach 2,5. Pesawat ini juga dapat melakukan ferry flight sejauh 2.200 km dan sejauh 4.800 km bila menggunakan 3 drop tank tambahan.
Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa F-15EX memiliki jarak jangkau yang lebih jauh daripada Su-35S. Akan tetapi perlu diingat kembali bahwa F-15EX harus mengorbankan beberapa faktor, mulai dari manuverabilitas dan volume persenjataan yang dibawa dikarenakan harus membawa 3 drop tank. Sedangkan Su-35S masih tetap konsisten dengan persenjataan yang dibawa dan manuverabilitas yang superior. Kami juga akan menjelaskan kepada viewers mengenai super maneuverability yang dimiliki Su-35S di bagian akhir video. Dalam sistem pengendusnya, Su-35S menggunakan radar Irbis A yang dapat mengunci sasaran hingga jarak 225 km. Sementara F-15EX menggunakan radar APG-82V1 dan dapat mengunci sasaran pada jarak 220 km. Perlu diketahui bahwa kami menggunakan probability detection di angka 90%. Hal ini dikarenakan pesawat sudah dapat memastikan sasarannya tanpa false alarm. Meskipun memiliki jarak yang kurang lebih sama, kedua pesawat tempur ini memiliki basis penggunaan teknologi radar yang berbeda, di mana Irbis E masih menggunakan radar PESA, sementara APG-82V1 sudah menggunakan teknologi ASA yang lebih superior dari segi keandalannya dan fleksibilitasnya. Kekurangan dari teknologi ASA hanyalah harganya yang sangat mahal. Selain menggunakan radar, kedua pesawat tempur ini juga memiliki mata kedua, di mana Su-35S menggunakan IRST-OLS-35, sementara F-15EX menggunakan Tiger Eye. Kedua pesawat tempur ini juga dituntut agar bisa menangani ancaman rudal secara mandiri. Oleh karena itu, Su-35S dan F-15EX dilengkapi dengan beberapa fitur pertahanan diri. Su-35S memiliki beberapa perlengkapan, dimulai dari Missile Active Warning System yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman dari rudal lawan dan memberikan peringatan kepada pilot untuk melakukan manuver defensif. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari UAR, HOLO, dan SOAR. Electronic Countermeasure yang menggunakan sistem L265V Kibini yang dapat menyebabkan local jamming dan membuat pesawat ini lebih sulit terdeteksi oleh radar lawan. Chaff and Flare yang berfungsi untuk mengejar rudal berpemandu IR yang mendekat dengan pesawat ini. F-15EX memiliki perlengkapan yang dimulai dari Digital Electronic Warfare System yang menggunakan AN/ALQ-239 yang berguna untuk mendeteksi dan melawan ancaman yang muncul dengan cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga dapat menyediakan perlindungan pesawat secara 360 derajat. Sistem ini juga dapat melakukan jamming secara ofensif terhadap radar lawan tanpa mengganggu sistem radar pada pesawat. Common Missile Warning System, sistem yang menggunakan AN/AAR-57A yang berguna untuk memberikan perlindungan pada pesawat dari rudal berpemandu IR. IFF Interrogator, sistem yang berfungsi untuk menyediakan informasi lawan atau teman kepada pesawat sekutu dan dapat menginterogasi pesawat asing. Dan yang terakhir adalah Chaff and Flare yang menggunakan AN/ALE-47. Kedua pesawat tempur tersebut memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni untuk mempertahankan dirinya secara mandiri dari serangan lawan. Akan tetapi, dapat disimpulkan juga bahwa komponen yang dimiliki oleh F-15EX jauh lebih superior daripada Su-35S. Hal ini dikarenakan sistem TEWS pada F-15EX memiliki kapabilitas Suppression Enemy Air Defense dan Destruction Enemy Air Defense, di mana F-15EX dapat menjamming radar lawan
secara langsung tanpa kehilangan fungsi ofensifnya. Sebagai perlengkapan bela diri standar, Su-35S dilengkapi dengan sebuah meriam 30 mm dengan kapasitas 150 butir peluru. Pesawat ini juga dapat membawa beban maksimal hingga 8 ton, seperti berbagai macam roket, bom, rudal udara ke udara, dan rudal udara ke permukaan. Su-35S dapat membawa 11 hingga 12 rudal sekaligus. F-15EX sendiri dilengkapi dengan senapan mesin M61 Vulcan 20 mm dengan kapasitas peluru 940 butir. Pesawat ini dapat membawa beban maksimal hingga 13 ton, seperti bom, drop tank, targeting pod, rudal udara ke udara, dan rudal udara ke permukaan. Memaksimalkan payload dari F-15EX dapat dilakukan ketika pesawat ini menggunakan quad pack pylon sehingga dapat membawa rudal sebanyak 16 buah. Di masa depan, pesawat ini akan memiliki varian single seater dengan kode F-15X yang berperan sebagai air superiority dan dapat membawa 22 rudal sekaligus. Dapat diambil kesimpulan kembali bahwa F-15EX dapat membawa persenjataan yang lebih banyak daripada Su-35S dengan mengorbankan daya jelajah maksimalnya. Perlu diketahui kembali bahwa payload F-15EX bahkan jauh lebih besar daripada Su-34 fullback. Berdasarkan data-data tersebut, sudah dipastikan bahwa F-15EX yang diincar oleh Menteri Pertahanan Prabowo lebih superior daripada Su-35S. F-15EX yang berperan sebagai pesawat multirole juga dapat diandalkan untuk melaksanakan sorti serang darat ataupun air superiority. Dalam kemampuan defensif dan ofensifnya, F-15EX juga didukung dengan teknologi aviasi termutakhir. Dengan berbagai macam perlengkapan, peralatan, dan persenjataan yang dominan buatan Amerika, TNI AU akan dipermudah dalam segi komunalitas. Selain itu, Purnawirawan Marskal Madya TNI Eris Herianto juga mengungkapkan bahwa teknologi yang dimiliki oleh F-15EX jauh lebih unggul dibandingkan dengan Su-35S. Kombinasi F-16 Viper dan F-15EX bisa saling mendukung dalam misi TNI AU ke depannya. Meskipun Su-35S memiliki manuverabilitas yang superior, seperti melakukan manuver Kubil dan Cobra untuk mengecoh radar Doppler pada pesawat dan rudal, F-15EX juga dapat melakukan manuver tersebut meskipun tidak sebaik Su-35S. Perlu diketahui bahwa super maneuverability Sukhoi yang digadang-gadang dapat menjuarai pertempuran udara, masih banyak faktor lain yang harus diperhitungkan, seperti turn rate, acceleration, climb rate, angle of attack, dan banyak lainnya. Selain itu, manuver Cobra dan Kubil juga memberikan dampak negatif. Jika pesawat melakukan manuver tersebut, maka pesawat akan kehilangan momentum, di mana kecepatan pesawat menjadi sangat rendah, dan pesawat lawan yang memiliki akselerasi tinggi seperti F-15EX dapat dengan mudah menjauh dari Su-35S sehingga aman dari serangannya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kedua pesawat tempur ini? Apakah kalian masih tetap berpegang teguh dengan pilihan Anda sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.